Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Selasa 19 Maret 2024. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Sifra PRR, dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51a. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita memohon kehadiran Roh Kudus melalui lagu Finis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang setia, kami bersyukur atas berkat Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Dengan kasih sayang dan kebijaksanaan yang luar biasa, Engkau telah memilihnya untuk menjadi pelindung keluarga kudus Nazaret. Kami memohon kepadamu pada hari raya Santo Yusuf ini, agar Engkau memberkati kami dengan keberanian untuk mengikuti jejak langkahnya. Berikanlah kepada kami keteguhan iman, kesetiaan dalam panggilan, dan kasih yang tulus dalam menjalankan hidup bersama dengan sesama dan keluarga kami.
Bapa yang penyayang, kami mohon agar Engkau menguatkan keluarga kami, melindungi dari segala mara bahaya, dan memberikan kami keberanian untuk menjalani kehendak-Mu, sebagaimana Santo Yusuf telah melakukannya. Kami memohon kepadamu melalui perantaraan Santo Yusuf untuk mengasihi dan melindungi semua keluarga di seluruh dunia. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung dalam keluarga kami, serta menjadi teladan bagi orang lain. Saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kuatkanlah iman kami, bukalah mata dan hati kami untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah-Mu melalui sabda-Mu hari ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 2 ayat 41 sampai 51a. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang mengisahkan tentang Yesus yang pada saat itu berumur 12 tahun dan ia berada di Yerusalem. Kita telah mendengarkan dengan sangat baik bagaimana penginjil Santo Lukas menceritakan dengan sangat bagus ketika Yesus berada di bait Allah waktu berumur 12 tahun. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita bisa membayangkan seorang anak kecil yang berumur 12 tahun. Mungkin saat ini dia sedang duduk di bangku kelas 6 SD atau SMP kelas 1. Dan kita melihat dengan usianya yang masih sangat muda, 12 tahun. Dan Yesus berada di tengah-tengah para alim ulama, seorang diri tanpa ditemani oleh kedua orang tuanya, Maria dan Yosef. Kita melihat bagaimana keberanian Yesus untuk menceritakan dan juga untuk memberi jawaban-jawaban dan bertanya kepada para pemuka agama di dalam bait Allah tentang imannya kepada Allah, tentang kasih dan kesaksiannya kepada Allah Bapa di surga. Saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam kenyataan hidup kita sebagai seorang yang beragama Katolik, sebagai seorang yang telah dibaptis dan mengimani Yesus Kristus,
Terkadang kita untuk bersaksi tentang iman kita kepada Allah, mungkin kita cenderung untuk malu. Hal-hal sederhana yang sering terjadi atau mungkin di antara kita melakukannya. Contoh yang kecil, ketika kita makan di rumah makan, dan di sana bukan hanya kita sendiri, mungkin kita bersama dengan keluarga besar, dan di dalam keluarga besar itu mungkin ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen Protestan, dan juga kita yang beragama Katolik. Ketika hendak makan, apakah kita berani untuk membuat tanda salib? Kita berani untuk membuat tanda kemenangan Kristus sebagai tanda bahwa kita beriman Katolik. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, terkadang kita masih takut untuk mengungkapkan iman kita kepada Allah. Kita belum memiliki keberanian yang begitu tinggi untuk bersaksi tentang iman kita kepada Kristus. Contohnya dalam hal-hal yang kecil seperti itu, dan mungkin dalam hal lain sebagainya. Atau ketika kita berada di tengah-tengah mayoritas yang beragama lain dan kita yang minoritas, ketika orang bertanya, ataupun karena hanya pekerjaan dan bertentangan dengan agama kita, lalu kita menyangkal keyakinan kita sebagai seorang yang beragama Katolik hanya demi sebuah jabatan, hanya demi sebuah pekerjaan. Apakah itu baik? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, kita kembali diajak untuk bercermin pada Yesus. Kita melihat keberaniannya yang bersaksi tentang Bapanya. Dia tidak segan-segan untuk bertanya kepada para pemuka agama dan juga memberikan jawaban-jawaban yang kita dengar tadi, bahwa semua orang yang hadir di bait Allah takjub mendengar jawaban Yesus. Itu karena Allah sendiri yang berkuasa di dalamnya. Karena Yesus mengandalkan kekuatan dari Allah Bapanya yang mengutus Dia. Begitu juga dengan kita yang mengimani Yesus, yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana kita memohon bimbingan dan kekuatan dari Allah sendiri melalui Roh Kudus, agar kita bisa diberikan rahmat keberanian untuk bersaksi, untuk memberikan pewartaan tentang iman kita akan Kristus. Semoga dengan sabda Tuhan hari ini dan juga permenungan singkat ini boleh memberikan peneguhan dan juga memberikan kekuatan untuk kita dalam bersaksi tentang iman kekatolikan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk orang-orang sakit. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit dan penderitaan. Semoga Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan, serta menghibur hati mereka dalam saat-saat sulit ini. Berikanlah mereka ketabahan untuk menghadapi ujian ini, dan berikanlah kepada para perawat, dokter, dan siapapun yang menolong mereka, keahlian untuk merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Ingatlah diri kami sendiri dan kaum keluarga kami yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit. Jamalah dan sembuhkanlah mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk anak terlantar dan para difabel. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami memohon kepadamu untuk memberkati anak-anak terlantar dan para difabel di tengah dunia ini. Lindungilah mereka dari segala bentuk ketidakadilan dan berikanlah mereka kesempatan yang sama dalam kehidupan ini. Berikanlah kekuatan kepada mereka dan sentuhlah hati umat-Mu akan kepedulian dan kebijaksanaan untuk membantu dan mendukung mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk keluarga yang membutuhkan keturunan. Ya Allah yang Maha Baik,
Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan untuk memohon agar Engkau memberkati pasangan-pasangan yang sedang merindukan kehadiran buah hati mereka. Bukalah pintu rahmat-Mu dan karuniakanlah kepada mereka kebahagiaan dan keberkahan dengan menganugerahi mereka anak atau buah hati yang saat ini sangat mereka rindukan. Berikanlah kepada mereka kesabaran dalam menunggu waktu yang telah Engkau tentukan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para orang tua, ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami memohon kepadamu untuk memberkati setiap keluarga dengan kasih sayang dan kebersamaan yang kuat, keakraban dan kekeluargaan yang abadi. Perkuatlah ikatan antara suami dan istri, agar mereka senantiasa saling mendukung, saling menghormati, dan setia satu sama lain dalam segala hal. Berikanlah kepada mereka kebijaksanaan untuk mengatasi setiap rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan hidup mereka. Berikanlah mereka keberanian dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak yang Engkau titipkan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak-anak yang sedang dalam bangku pendidikan, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memohon kepadamu untuk memberkati setiap anak yang sedang menempuh pendidikan. Berikanlah mereka pemahaman yang mendalam dan kebijaksanaan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Lindungilah mereka dari segala bentuk godaan yang dapat menghalangi mereka dalam mencapai cita-cita hidup di masa depan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa dan yang mendalam dan kebijaksanaan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Lindungilah mereka dari segala bentuk godaan yang dapat menghalangi mereka dalam mencapai cita-cita hidup di masa depan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dari imam.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman, sahabat Monsinyur Gabriel Manet, segala usaha pekerjaan karya-karya dan studi-studi kita, serta pelayanan-pelayanan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud pada